Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira, NPM 1814151035 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan salah satu hasil hutan bukan kayu yang bisa kita manfaatkan dan kita budidayakan di dalam hutan. Saya akan langsung menjelaskan tentang salah satu hasil hutan bukan kayu nabati pada kelompok umbi-umbian, yaitu umbi porang. Nah, seperti pada gambar, ini merupakan gambar umbi porang muda dan umbi porang dewasa. Taksonomi umbi porang, karena ia masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, maka ia masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatopica, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyl, ordo Arales, dan famili Amorphophallus. Akan saya tampilkan 4 varietas besar yang ada di Indonesia. Pertama, ada Amorphophallus campanulatus forma silvestris, atau di Jawa disebut dengan walur. Kemudian ada Amorphophallus campanulatus forma hortensis, atau disebut tulang di Jawa dan Sunda dan disebut cobek di Madura. Kemudian ketiga ada Amorphophallus oncophilus, atau yang disebut dengan porang di Jawa, disebut juga dengan acung atau cocoan orai atau iles di Sunda, keruwu atau lorkong atau jabik atau subuk Bali atau subuk leres di Madura, dan ada Amorphophallus variabilis atau yang disebut juga dengan walur di daerah Jawa. Tanaman porang umumnya memiliki batang yang tegak, lunak dengan permukaan yang halus. Warnanya memiliki corak putih dan hijau dan memiliki garis belang putih yang berada di atas ubi yang berada di dalam tanah. Batangnya tunggal dan semu dan umumnya berdiameter 5 hingga 55 cm tergantung pada perkembangannya. Nah, batang porang ini sendiri juga memiliki bagian-bagiannya. Itu ada batang utama. Batang utama ini adalah batang yang pertama kali tumbuh dari dalam tanah. Kemudian batang utama ini akan memecah menjadi batang sekunder yang biasanya memecah menjadi 3 bagian. Nah, setelah batang sekunder ini memecah, maka ia akan memecah lagi menjadi tangkai-tangkai daun. Nah, umbi porang ini bisa menyesuaikan dirinya pada kondisi lingkungan. Nah, saat musim kemarau, ia akan merebahkan tubuhnya atau melayukan daun-daunnya sebagai bentuk dormansi terhadap lingkungan yang kering, dan ia akan mengurangi penguapan yang ada. Nah, kemudian ia akan kembali pulih membaik saat musim hujan itu datang. Daun porang memiliki tipe majemuk dengan helaian daun menjadi berwarna hijau muda hingga hijau tua. Anak daun berbentuk elips dengan ujung licin serta memiliki permukaan yang halus. Di pada gambar bisa kita lihat ini adalah bentuk daun porang, di mana warna tepi daun itu bervariasi mulai dari ungu muda, hijau, dan kuning. Setiap daun ini setiap batang memiliki 4 helai daun majemuk, di mana setiap daun ini memiliki 10 helaian daun. Bulbi atau katak adalah salah satu organ yang bisa dijadikan sebagai organ reproduksi generatif dari tanaman porang ini, sehingga bulbi atau katak ini bisa dijadikan bibit untuk pembudidayaan tanaman porang. Nah, bulbi atau katak biasanya berwarna kuning kecoklatan pada bagian luar dan kuning hingga kuning kecoklatan pada bagian dalam. Ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tanaman porang jenis Amorphophallus dan lainnya. Karena porang masuk dalam kelompok umbi-umbian, maka porang menghasilkan umbi yang berada di dalam tanah. Nah, umbi porang umumnya hanya terdapat satu di dalam tanah karena umbi porang ini termasuk dalam umbi tunggal. Umbi porang biasanya diselimuti oleh akar dengan warna coklat tua pada bagian luar dan kuning coklatan pada bagian dalam. Porang juga memiliki bunga. Bunganya berbentuk seperti tombak tumpul dengan garis tengah tersusun atas seludang bunga, putik, dan benang sari. Seludang bunga berbentuk agak bulat, agak tegak dengan tinggi 20 hingga 28 cm dengan bagian atas berwarna jingga berdetak. Nah, putik berwarna merah hati dengan benang sari terdiri atas benang sari fosil dan steril. Nah, bisa kita lihat, ini merupakan gambar dari bunga umbi porang. Pada
sebelah kiri, bagian kiri ini merupakan bunga umbi porang yang sudah mekar dan dewasa, sedangkan yang sebelah kanan adalah bunga umbi porang yang umbi porang juga memiliki buah atau biji. Nah, buah atau biji umbi porang termasuk dalam buah berdaging dan bergemuk, berwarna hijau muda saat muda dan menjadi kuning kehijauan saat tua, serta berwarna oranye merah saat masak. Tandan buah berbentuk lonjong meruncing. Setiap tandan memiliki buah 100 hingga 450 biji berbentuk oval. Nah, seperti pada gambar ini merupakan gambar dari buah umbi porang. Yang berwarna hijau adalah buah yang masih muda, sedangkan yang sebelah kanan atau yang sudah berwarna oranye kemerahan itu merupakan buah umbi porang yang mulai masak. Ini merupakan gambar serabut akar yang menyelimuti umbi porang. Nah, akar umbi porang merupakan akar primer pada bagian pangkal batang dan sebagian tumbuh menyelimuti umbi. Sebelum tumbuh, daun didahului dengan akar yang cepat tumbuh dalam waktu 7-14 hari. Setelah akar tumbuh, berulah tumbuh tunas baru, jadi tanaman porang tidak memiliki akar tunggal. Cara budidaya tanaman porang. Nah, pertama, siapkan lahan. Seperti pada gambar, ini merupakan salah satu contoh untuk lahan yang ditanami oleh umbi porang. Nah, pada lahan datar, setelah lahan dibersihkan dari semak, dibuat guludan selebar 50 cm dengan tinggi 20 cm dan pancing disesuaikan dengan lahan. Jarak antar guludan adalah 50 cm. Nah, sedangkan untuk lahan kering itu bisa dibersihkan, tidak perlu diolah, lalu dibuat lubang tempat untuk menanam bibit-bibit umbi. Tanaman porang ini bisa dikembangbiakan melalui 3 bagian organnya, yaitu pertama melalui bulbi atau katak. Nah, melalui bulbi atau katak ini bisa kita lakukan dengan cara mengumpulkan bulbi atau katak pada musim panen dan menyimpannya saat musim kemarau. Kemudian, bulbi ini ditanam pada saat musim hujan. Tujuannya agar kebutuhan air si bulbi saat ditanam itu bisa tercukupi. Selanjutnya, ada pengembangbiakan dengan cara biji atau buah. Nah, untuk cara biji ini bisa dilakukan sama seperti tanaman-tanaman lain pada umumnya, yaitu dengan menyemai biji dari umbi porang ini. Nah, setelah bijinya disemai, maka dia akan tumbuh, dan saat tumbuh, semainya ini bisa dijadikan bibit untuk ditanam di lapangan. Nah, kemudian untuk pengembangbiakannya dengan umbi, dia bisa dilakukan dengan cara menanam langsung umbi porang ini. Nah, jika ukurannya kecil, maka umbi porang bisa ditanam langsung. Sedangkan jika ukurannya cukup besar, umbi porang bisa dipotong-potong, baru kemudian ditanam di lapangan. Untuk syarat tempat tumbuh ini terdiri atas 3 jenis, yaitu pertama, untuk keadaan iklimnya, tanaman porang memiliki toleransi yang tinggi terhadap naungan, serta hanya membutuhkan cahaya maksimal sebesar 40%. Kenapa tanaman porang ini tahan terhadap naungan? Karena tanaman porang ini merupakan sejenis tanaman bawah. Dia tidak tumbuh tinggi sebagaimana pohon, akan tetapi ia tumbuh di bagian-bagian bawah tanaman. Nah, kemudian untuk kondisi lingkungannya, naungan yang ideal untuk tanaman porang adalah jenis jati, mahoni, sonom, dan lain sebagainya. Nah, tingkat kerapatan minimal adalah 40%, makin tinggi makin baik, suhunya sebesar 25 hingga 35 derajat Celcius. Kemudian, jika musim kemarau, porang akan mati, kemudian beregenerasi kembali di musim penghujan. Nah, atau ia juga bisa melakukan dormansi terhadap tubuhnya, lalu kemudian pulih kembali saat musim hujan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian untuk keadaan tanah yang ideal untuk porang adalah yang memiliki pH 6-7 pH. Nah, artinya ia akan tumbuh lebih baik di sekitaran tanah yang memiliki tingkat keasaman mendekati netral. Ini adalah tabel mengenai jenis-jenis penyakit yang sering menyerang
Amorphophallus spp. Itu ada busuk kaki atau foot rot yang disebabkan oleh bakteri Rhizotonia solani. Terus kemudian ada hawar daun atau whisky yang disebabkan oleh Phytophthora colocaceae. Kemudian ada busuk umbi atau road rot yang disebabkan oleh Pythium helicoides. Kemudian ada busuk basah atau soft yang disebabkan oleh Erwinia cartophora, Piscis carotophora. Kemudian ada penyakit mozaik yang disebabkan oleh Dasen mosaic virus dan Konjac mosaic virus. Nah, umbi porang cara pengolahannya yaitu dengan dibersihkan dari kotoran berupa tanah dan akar yang menempel, kemudian diiris dengan ketebalan sekitar 0,5 cm seperti pada gambar. Kemudian umbi porang dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Proses penjemuran ini memerlukan waktu sekitar 5 hari. Pada tahap ini porang harus benar-benar kering untuk menghindari timbulnya jamur yang dapat mengurangi kualitas dan harga jual porang. Porang dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat lem, campuran kertas, pengganti media tumbuh, mikroba, bahan obat, bahan makanan, penjernih air, pengental sirup, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan tepung porang atau tepung suwek hasil dari olahan umbi porang itu sendiri. Pemasarannya, masyarakat biasanya mengolah dalam bentuk chips kering, kemudian dikirim ke pabrik, lalu pabrik yang akan mengolahnya menjadi tepung seperti yang telah ada dalam kemasan tadi. Nah, perbandingan basah ke bentuk kering adalah 100 kg basah menjadi 17 kg kering. Pemasaran selain untuk kebutuhan dalam negeri juga diekspor ke Jepang, Cina, Eropa, dan Kanada. Nah, materi penjelasan tadi saya peroleh dari jurnal oleh Suroso 2016 dengan judul Strategi Pengembangan Komoditas Tanaman Porang atau Amorphophallus anthophyllus di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jurnal penyuluhan kehutanan muda volume 1 nomor 1 halaman 1 hingga 9. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.